Baik teman-teman, kita ketemu lagi dengan Tasman Hidroponik. Dalam video ini kita akan bahas lagi ya mengenai rak. Ini masih banyak pertanyaan. Ini ada contoh yang kemarin kita video sebelumnya, ini yang rak satu susun. Nah, ini rak yang sering kali kita pakai dalam uji praktek. Nah, di dalam video ini kita menjelaskan soal tinggi ukuran pipa per pipa ya, supaya kalau teman-teman mengikuti cara buatnya itu bisa lebih pas. Dan teman-teman bisa lihat ini ada semai benih kangkung lagi diproses video. Semoga ini kali ini videonya baik, SD card-nya tidak hang. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, kita mulai saja. Soal ini yang bagian keluar air yang seperti yang saya jelaskan ya. Ini kalau mau lebih simpel bikin seperti ini, langsung masuk bak nutrisi, sudah beres. Nah, kalau yang ini seperti video sebelumnya lebih kelihatan lebih rapi, khusus untuk dua pipa. Ini ada sering ada pertanyaan dari teman-teman bahwa tinggi rak kita itu seperti apa dan lebar kaki. Nah, untuk lebar kaki ini sama ya, 40 cm ya, sama kan. Yang seperti satu susun ini juga sama, lebarnya 40 cm. Nah, bedanya di sini kita gunakan 3 pipa. Nah, untuk 3 pipa ini sebentar agak goyang videonya. Untuk 3 pipa bagian gantungan pipanya, letak pipanya, nah ini kita bikin 10 cm, jadi memang lebih lebar ya, seperti ini lebaran. Di tengah-tengah masih bisa kita isi satu pipa. Untuk bikin ininya apa, tiang ini bisa dilihat video sebelumnya ya. Ini sudah ada video part 2, sudah kita tunjukkan cara bikinnya dan ukurannya. Nah, sekarang kita bahas tinggi pipa per pipa ini. Ini potong aja dari bawah sampai 22 cm. Ini pipa ya, tetap kasih batas lem ya, sehingga kita bisa mendapatkan yang 17 ini ketinggian batas. Jadi dari lantai ini kita kasih triplek ya, kasih roda supaya bisa didorong. Jadi pas lantai ya, sampai ke atas itu kurang lebih dapat ukurannya 38 ya. Jadi 38 saya rasa cukup ya, kan kita pakai bak nutrisinya yang tidak terlalu besar seperti ini. Nah, bagian yang kedua ini yang untuk naik tingkat ya, ini kita potong pipa 25,5, tetap kita kasih batas lem sehingga kita bisa mendapatkan ketinggian dari pipa sampai ke batas pipa itu 34 ya. Jadi ini bisa dapat 34 Nah, kemarin juga ada pertanyaan ini elbow ini kok dipendekin. Nah, tujuannya adalah kita pendekin 1 cm atau 1,5 cm dua-duanya ya, supaya waktu kita pasang ini gantungan lampu, ini kan buat gantungan lampu nih ya, gantungan lampu. Nah, jadi pipa kita ini gantungan lampu itu tidak lebih tinggi daripada pipa yang 2 in, jadi bisa rata, jadi kelihatannya lebih manis ya. Jadi ini beda ya, ini sudah yang kita potong dan bagian ini yang belum kita potong aja 1,5 cm juga boleh. Kalau 1,5 cm sama di bawahnya 1,5 cm kan kita bisa dapat turunnya
3 cm. Ini kita pasang rapat aja ya. Itu semua sisi sama ya, untuk buat gantungan lampu yang di tingkat pertama. Ini kan tingkat pertama nih ya. Nah, kalau untuk yang satu susun kita balik lagi, satu susun ya nggak usah di sini karena kan di bawah nggak ada lampu. Nah, kita gantung lampunya di atas ya, gantung atas. Kita balik ke yang 3 susun ini, sama prosesnya sama ya. Ini naik terus, ini juga sama, potongannya 25,5 cm sama, kita buat jadi satu. Terus untuk gantungan lampu tingkat 3, nah ini sama ya, pasangnya di sini aja di tengah-tengah, terus kita gantung seperti ini ya. Ini contoh saya gantung lampu benih ya. Ini proses kita semai, sebelah sini sama. Nah, seringkali ada pertanyaan, kap lampu terus panjang lampunya berapa ya. Saya selalu anjurkan bikin aja raknya dulu ya. Setelah bikin rak, kedua kita bikin kap lampu. Ini kan kap lampu nih ya, kap lampunya. Nah, setelah dapat panjang kap lampu ya, baru kita ukur panjang lampu ya. Jadi kalau kita buat kap lampu dulu, nanti kalau kita kesulitan untuk membuat kita punya rangka rak ini. Jadi langkah pertama memang kita jadikan rak dulu ya, seperti yang sebelah sini. Ini rak kosong ya. Baru kita ukur bagian dalam. Nah, baru kita buatkan kap lampu. Setelah dapat kap lampu, dimensi kap lampu, baru kita buat lampunya ya. Panjang lampunya kita potong. Oke. Jadi lampunya kita buat seperti biasa ya. Ini kita gantung aja. Ini jadi bisa di setel ketinggiannya ya. Seringkali ditanyakan, kalau tanam itu ini tinggi lampu berapa sih sebetulnya? Sebetulnya kita nggak ada hitungan idealnya gimana ya. Kalau tanamannya masih kecil ya udah kita turunin aja, kan daun-daunnya masih kecil ya, supaya pemanfaatan cahaya lampu ini bisa maksimal ya. Antara 10 cm dari kap lampu ini, 10 cm atau 12 cm. Ini kan tanaman kalau masih kecil kan. Nah, kalau udah besar, ini kap lampu seiring kita naikkan sampai habis mentok ini. Oke, kita lanjut ke soal pipa. Untuk pipa nutrisi ya, saya di sini ada contoh. Ini seringkali juga ditanyakan. Nah, untuk yang selang dua pipa ini, kita menggunakan selang PE 7 mili cabang 2. Kalau yang pipanya kita menggunakan 3, ini ada cabang plusnya, ini keluar 3. Ini pakai selang, ini PE 5 mili cukup ya, jangan pakai. Nah, ini kan beda ya, ini yang besar ini 7 mili, ini yang 5 mili. Nah, sebabnya kenapa? Kalau cabang 3 ini kita menggunakan selang PE 7 mili, itu salah satu akan tidak keluar air gitu ya. Pipanya kebesaran itu kan, ini kan bagi 3 cabang ya. Jadi memang selangnya pakai ini yang paling pas 5 mili ya. Nah, terus kalau untuk yang cabang 2 pakai yang paling pas 7 mili supaya airnya juga lebih lancar, pompanya tidak terlalu berat ya. Sama-sama ini. Jadi kalau dihitung volume keluar airnya kita tampung, jadi 1 menit itu bisa 1 liter air ya, 1 liter 1 menit. Jadi kalau 1 jam itu bisa 60 liter. Padahal kalau kita hitung, kita lihat dari spek pompa kecil ini kan 1 jamnya 200
240 liter per jam ya. Kok beda ya? Beda kalau kita pakai pompa ini dengan ini yang pendek gitu, atau langsung dihitung dari mulut sini keluar, bisa 1 jam bisa 240 liter. Tapi kalau kita sudah lewatin selang ini, sudah mendapatkan tekanan, plus kita membuat dia cabang 2, tekanannya lebih kecil, jadi sudah saya ukur 1 jam itu 60 liter. Saya rasa sangat memadai, karena kan bak nutrisi kita ini kan pakainya tidak terlalu besar ya. Pakai 20 liter juga bagus ya. Ya ini yang batas 9 liter. Nah sama dengan ini, ini kurang lebih juga 9 liter yang kita pakai ya untuk 3. Oke, saya rasa itu aja penjelasan kita. Kalau Mas yang kurang jelas ya silakan ditulis di kolom komentar ya, supaya saya bisa dapat informasi apa yang mau kita sampaikan lagi, supaya kalau videonya tidak terlalu panjang. Kalau panjang nontonnya juga bosan. Nah, soal kap lampu kita sudah siapkan. Nanti video selanjutnya kita untuk nyetel ini. Nah, semaian kangkung yang kita buat ini juga kita akan uji coba tanam khusus di sini. Nanti kita jelaskan kalau tanam kangkung itu paling baik itu seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.